Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsana Madani dengan NIM 22084820111158. Baiklah, saya akan membacakan tugas akhir dari KRSIAN yang berjudul Relevansi Pemikiran atau Kepribadian Bapak Muhammad Natsir serta peran narasumber dalam membangun umat dan bangsa. Baiklah, sekarang saya akan membacakan biografi tentang Bapak Muhammad Natsir. Bapak Muhammad Natsir adalah tokoh politik yang memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bapak Muhammad Natsir juga dikenal sebagai salah satu tokoh muslim paling berpengaruh di Indonesia. Dia pernah mendirikan dan memimpin Partai Masyumi. Bapak Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Ayahnya bernama Idris Sultan Saripodo, sementara ibunya adalah Khadijah. Ia memiliki 3 bersaudara yaitu Yukinan, Rubiah, dan Yuhanusun. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang pemikiran Bapak Muhammad Natsir tentang pendidikan. Pertama, tentang peran dan fungsi pendidikan. Dalam hubungan ini, paling kurang terdapat 6 rumusan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Natsir. Pertama, pendidikan harus berperan sebagai sarana membimbing manusia agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani secara sempurna. Yang kedua, pendidikan diarahkan untuk menjadikan anak didik memiliki sifat-sifat kemanusiaan dengan mencapai akhlak yang sempurna. Yang ketiga, pendidikan harus berperan sebagai sarana menghasilkan manusia jujur dan benar. Yang keempat, pendidikan agar berperan membawa manusia mencapai tujuan hidupnya, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pendidikan harus dapat menjadikan manusia yang dalam segala perilakunya selalu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang keenam, pendidikan harus benar-benar dapat meningkatkan sifat-sifat kemanusiaan, bukan sebaliknya, melainkan atau memperilaku menyesatkan yang merugikan orang lain dan lingkungan. Pemikiran Bapak Muhammad Natsir tentang pendidikan yang kedua yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Menurut Bapak Muhammad Natsir, tujuan pendidikan yang pada hakikatnya adalah merealisasikan idealitas Islam yang pada intinya menghasilkan manusia yang berperilaku Islami, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang terpatri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menempatkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa sebagai tujuan sentral. Yang ketiga yaitu tentang dasar pendidikan. Dalam tulisan yang berjudul Tauhid sebagai Dasar Didikan, Bapak Muhammad Natsir menceritakan tentang pendidikan tauhid dengan mengambil contoh pada seseorang profesor fisika yang bernama Paul Ehrenfest yang mati bunuh diri. Ia berasal dari keluarga baik-baik dan telah memperoleh pendidikan berat tingkat tinggi. Telah banyak penemuan rahasia alam yang dihasilkan dan telah menjadi bahan rujukan dalam dunia ilmu pengetahuan. Pekerjaannya sehari-hari tak pernah tercela. Pemikiran yang keempat tentang pendidikan adalah tentang ideologi dan pendekatan dalam pendidikan. Bapak Muhammad Natsir mengajukan konsep pendidikan yang khas di tengah persoalan dikotomis antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Konsep pendidikannya adalah integral, harmonis, dan universal. Dalam pidato yang ia sampaikan pada Rapat Persatuan Islam di Bogor, tanggal 17 Juni 1934, serta dalam tulisan di Pedoman Masyarakat pada 1937 berjudul Tauhid sebagai Dasar Pendidikan, menggariskan ideologi pendidikan umat Islam bertitik tolak dan berorientasi dalam tauhid sebagai tersimpulnya dalam kalimat syahadat. Yang kelima, tentang fungsi bahasa asing. Menurut Bapak Muhammad Natsir, bahwa bahasa asing amat besar perannya dalam mendukung kemajuan dan kecerdasan bangsa. Menurut Bapak Muhammad Natsir, bahasa erat kaitannya dengan corak berpikir suatu bangsa. Bahasa dari salah satu bangsa adalah tulang punggung kebudayaannya. Mempertahankan bahasa sendiri berarti mempertahankan sifat-sifat dan kebudayaan sendiri. Kultur suatu bangsa berdiri atau jatuhnya tergantung pada bahasa dari bangsa itu sendiri. Maka bahasa merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong mutu dan kecerdasan suatu bangsa. Yang keenam yaitu tentang keteladanan guru. Menurut Bapak Muhammad Natsir, suatu bangsa tidak akan maju sebelum adanya guru yang mau berkorban untuk kemajuan bangsa. Pernyataan ini diajukan karena pada saat itu minat kalangan akademik untuk menjadi guru sudah mulai menurun. Yang terakhir adalah tentang
peran narasumber dalam membangun umat dan bangsa. Visi misi yaitu berperan aktif dalam melayani masyarakat baik fisik maupun spiritual sehingga menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Berdakwah dalam rangka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sehingga terbentuknya umat yang baik. Sekian tugas kearsian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.